Pre-conference bertujuan untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah pasien, melaporkan tentang penerimaan pasien baru, serta merencanakan askep. Selamat pagi, berdasarkan laporan dinas malam bahwasanya ada pasien yang baru masuk. Selamat pagi. Berdasarkan laporan dinas malam, bahwasanya ada seorang klien baru masuk pada malam kemarin, yaitu yang bernama atas nama H, umur 12 tahun, dengan diagnosa medis diare, dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 70 per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Dengan keluhan, klien tampak lemah, bibir tampak kering. Karena itu pada pagi hari ini saya mau minta pendapat pada Bapak mengenai intervensi yang cocok untuk pasien ini. Baik. Stop dulu. Oke. Terima kasih Prof. Lala atas informasi tentang pasien yang kami sampaikan tadi. Di sini menurut saya ada beberapa intervensi yang perlu kita berikan pada pasiennya. Yang pertama, bisalah kita berikan cairan oral dan juga parenteral ya untuk pasiennya. Kemudian pertahankan juga tirabahin pasiennya. Udah, saja. Baik Pak, untuk lingkungannya tidak ada diintervensikan Pak. Oke, untuk intervensi lingkungannya tadi, ciptakan lingkungan yang tenang, bersih dan nyaman untuk pasiennya. Dan jangan lupa berikan juga makanan yang sedikit serat ya, tapi sering kepada pasiennya. Karena dengan lingkungan yang bersih dan sehat, pasien bisa terhindar daripada bakteri yang menyebabkan diare itu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan berintervensinya pada pasien tersebut akan dilaksanakan oleh perawat asosiat. Tahap kedua, perawat primer membuat perencanaan terhadap atas nama C, kemudian menginformasikan perencanaan yang dibuat perawat primer tersebut kepada perawat asosiat. Selamat pagi. Berdasarkan kesepakatan saya dengan kepala ruangan, saya akan membuat perencanaan pada pasien atas nama H. Yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program rehidrasi, pantau intake dan output. Karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama, menggantikan feses. Yang kedua, pertahankan kirah baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut, gunakan untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Dan yang ketiga, ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang, bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang menyebabkan diare itu sendiri. Setelah ini dibuat perencanaan pada pasien tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu. Penjelasan yang diberikan tadi sudah cukup jelas. Jika ada hal-hal yang ingin kami lakukan dengan tim, apa tadi? 3. Saya akan menghubungi Ibu lagi. Terima kasih Bu. Baik. Tahap ketiga, pemberian asuhan keperawatan kepada atas nama Citra. Selain itu, melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan intervensi pada Citra. Tahap keempat, post-conference, diskusi tentang aspek klinik sesudah melakukan askep pada pasien. Selamat siang. Kita akan melaksanakan Selamat siang. Kita akan melaksanakan post conference selama kurang lebih 10 menit buat perawat. Selamat siang. Kita akan mengadakan diskusi kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sehubungan dengan keadaan atau kondisi
kondisi pasien masing-masing? Iya, terima kasih. Pasien atas nama H sudah bisa melakukan aktivitas walaupun di tempat tidur. Tapi masih perlu intervensi lanjutan pasca penyembuhan si pasien. Untuk perawat yang lain, ada yang ingin disampaikan? Oh iya, untuk pasien Nyonya untuk pasien Nyonya kebetulan klien tampak sesak dan setelah diberikan oksigen masih tampak sesak juga. Mungkin ada intervensi yang lain yang akan diberikan kepada pasien Nyonya tersebut. Ya, sedikit saya tambahkan, mungkin kita juga harus memperhatikan posisi tubuh pasien ya. Misalnya memberikan pasien posisi tidur semifolio. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Apakah masih ada yang ingin disampaikan dengan kondisi pasien yang masing-masing? Kalau tidak ada lagi, biar diskusi ini kita akhiri. Tahap selanjutnya, perawat 1 menuju ke pasien atas nama H untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi pasien atas nama H. Selamat pagi, Dek. Bagaimana keadaannya? Yesus, perut saya sudah tidak sakit lagi, sudah lemasnya Yesus. Dek, biar nggak lemas lagi, makannya harus banyak ya. Sama minum air. Dek, kalau biar nggak lemas, makan yang banyak dan minum air putih yang banyak ya. Tahap selanjutnya, di esok harinya perawat 3 menuju ke pasien atas nama H untuk melakukan asuhan keperawatan kembali. Setelah beberapa hari melakukan intervensi dan implementasi, lalu saat ini sedang mengevaluasi pasien atas nama H. Bagaimana keadaannya, Dek? Sudah mulai membaik, Sus, dengan posisi tidur yang dilihat Sus kemarin. Saya sudah pulang. Jangan banyak aktivitas dulu ya, Dek. Ini masih proses. Jangan banyak aktivitas dulu ya, Dek. Ini masih proses pemulihan. Makan dan minumnya dihabiskan ya. Iya, Suster. Terima kasih. Tahap selanjutnya yaitu perawat 2 mengkomunikasikan kepada perawat primer bagaimana keadaan pasien atas nama H setelah dilakukan intervensi selama beberapa hari di rumah sakit. Selamat siang, Bu. Berdasarkan hasil observasi sembari ini dan sesuai asas dokter juga bahwa pasien H sudah menunjukkan tingkat kebaikan dari perawatan hingga sekarang. Sekarang ini pasien sudah terlihat membaik. Apakah ada penambahan perencanaan pada pasien H? Jika pasien H sudah membaik, maka tidak perlu dibuat perencanaan lagi, tetapi harus tetap dipantau. Begitu. Bagaimana kondisi pasien serta dilakukan perencanaan yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah ini saya akan mempersiapkan buat pasien untuk pulang. Iya, Bu. Terima kasih. Tahap selanjutnya, keesokan harinya perawat 2 menuju ke pasien dengan keluarganya masing-masing untuk memberitahukan jika mereka sudah mulai pulang. Selamat siang, Dek. Siap, Sus. Hari ini Ais sudah boleh pulang ya. Oh, iya, Sus. Tapi jangan lupa minum obatnya, jaga kebersihan minum makanan dan minuman juga ya, Dek. Iya, Sus. Makasih ya, Sus. Iya, sama-sama, Dek. Jangan sakit lagi ya, Dek. Lagi, Suster. Dan akhirnya perawat 1 dan perawat 3 sudah melayani pasiennya dari awal masuk hingga pulang dengan dibantu kepala ruangan dan perawat 2. Jadi metode primer itu metode pemberian asuhan keperawatan yang ditandai dengan adanya keterikatan yang kuat dan terus-menerus antar pasien dan perawat yang ditugaskan dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan tersebut berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Penugasan yang diberikan kepada primer nurse atau pasien yang dirawat dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit yang didasarkan
kepada kebutuhan pasien atau masalah keperawatan yang disesuaikan dengan kemampuan primer nurse.